Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita masih diberi waktu untuk bersekutu dan membaca sebahagian dari firman-Nya. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu malam ini. Kami masih boleh bersekutu untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 80 ayat 4 dan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Kita beri judul Doa Menghindari Murka Tuhan. Allah murka karena banyak hal. Tetapi pada kesempatan ini kita membaca dari 3 cerita Alkitab saja sebagai sebab kenapa Tuhan Allah kita itu murka. Yang pertama, murka Allah itu bangkit karena seluruh umat ciptaannya melakukan kejahatan secara bersama-sama. Kita sebut atau dikenal dengan dosa berjamaah. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu telah besar di atas bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia itu di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Maka berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi. Tertulis di Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Maka Allah mendatangkan air bah. Demikian juga karena semua penduduk Sodom dan Gomora secara berjamaah sudah melakukan dosa kejahatan. Maka Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Yang kedua, ketika Musa cukup lama berkomunikasi dengan Tuhan di Gunung Sinai, bangsa Israel merasa bosan dan kesal menunggunya, sehingga mereka mengumpulkan perhiasan emas dan membentuk patung anak lembu untuk mereka sembah. Keesokan harinya, pada hari raya, mereka memuja patung anak lembu itu sebagai Allah mereka dan mempersembahkan korban bakaran. Mengetahui hal itu, Allah sangat murka dan mau menghukum mereka. Lalu
firman Tuhan kepada Musa demikian. Telah kulihat bangsa itu dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tertulis di Keluaran 32 ayat 9 dan ayat 10. Tuhan murka dan mau membinasakan bangsa Israel ketika mereka membuat patung lembu dari emas untuk disembah. Keluaran 32 ayat 4 dan sampai 10. Pada waktu Salomo sudah mulai tua, istri-istrinya mulai mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah mereka, sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati lagi berpusat kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan, sembahan orang Amon. Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewi kejijikan sembahan orang Moab. Demikian juga dia mempersembahkan korban ukupan dan sembelihan kepada Allah-Allah dan dari istri-istrinya orang-orang asing itu. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya menyimpang daripada Tuhan Allah Israel. Tertulis di 1 Raja-Raja 11 ayat 4 sampai 9. Allah tidak suka kita beribadah kepada ilah-ilah lain, sebagaimana ditegaskan pada hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya, kita harus lebih takut dan lebih kasih dan lebih yakin dan lebih percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Yang ketiga, murka Allah 3 kali bangkit ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah melalui hambanya Musa di padang gurun menuju tanah Kanaan. Mereka bersungut-sungut akan makanan, dan kemudian Tuhan memberikan mereka roti dan manna setiap pagi dan memberikan daging burung puyuh setiap sore. Mereka bersungut-sungut akan air minum, dan Tuhan memerintahkan Musa mengibaskan tongkatnya ke gunung batu, dan keluarlah air. Mereka bersungut-sungut mendengarkan laporan para pengintai bahwa mereka akan menghadapi bangsa yang sangat kuat di tanah Kanaan dan tidak mungkin ditaklukkan. Sebagaimana diceritakan dalam Alkitab, Musa menugaskan 12 orang tim pengintai untuk melihat keberadaan tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke sana.
10 orang dari 12 tim pengintai itu melaporkan bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu besar-besar dan kuat-kuat. Dengan membandingkan dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak mungkin mengalahkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu. Mendengar laporan itu, bangsa Israel langsung berputus asa dan bersungut-sungut. Untunglah Yosua dan Kaleb yang ikut dalam rombongan tim pengintai itu mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tertulis di Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur menyadari betapa dahsyatnya penderitaan manusia bila Tuhan mendatangkan murkanya. Oleh sebab itu, seperti pada nats ini, pemazmur Asaf berdoa mohon pemulihan Tuhan. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tertulis di dalam perikop ini ayat 9. Dengan melihat pancaran sinar dari wajah Tuhan, kita akan selalu diingatkan. Pertama, supaya kita tidak bersepakat melakukan dosa, karena hal itu dianggap pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan untuk tidak menyembah berhala atau patung buatan manusia, karena hal itu sama dengan menduakan Tuhan, menduakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Ketiga, kita diingatkan untuk tidak bersungut-sungut menjalankan firman Tuhan, karena hal itu menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada kuasa dan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Tertulis di Filipi 2 ayat 14. Marilah berserah kepada Tuhan dan mohon kemurahan-Nya, maka Tuhan akan mengurungkan murka-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan-Mu untuk mengurunkan murka-Mu atas dosa pelanggaran kami. Ajar kami untuk tidak bersepakat melakukan dosa pelanggaran terhadap perintah-Mu.
Ajar kami supaya tidak menyembah Allah-Allah lain, karena itu mendukakan hatimu. Ajar kami tidak bersungut-sungut melaksanakan perintahmu, karena itu menunjukkan kekurang percayaan kami atas kuasa dan kasih setiamu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar menguatkan iman percaya kami dan berserah kepadamu, sehingga Tuhan akan selalu mengurungkan murka-Mu terhadap dosa pelanggaran kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.